Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadil Belestiani dari Psikologi D yang akan membahas bab 7 tentang agama dan kesembuhan. Pada zaman sekarang, masalah kesehatan tuh bukan permasalahan di bidang kedokteran aja, karena masalah kesehatan tuh pasti selalu berkaitan dengan dimensi yang lain gitu loh, dengan dimensi kehidupan yang lain. Ternyata WHO juga udah menyadari loh bahwa masalah kesehatan tuh bukan cuma fisik aja. Itu tuh tapi menyangkut tentang kayak kesehatan psikis, kesehatan sosial, bahkan sampai kesehatan spiritual. Nah, Koenig tuh mengumpulkan beberapa penelitian yang membuktikan bahwa orang yang mempunyai agama yang kuat itu akan memiliki tekanan darah yang rendah, sedikit mengalami stroke, dan mempunyai tingkat kematian yang rendah. Ada juga penelitian dari Larsen mengenai tentang relevansi klinis dari agama dan spiritualitas yang dikategorikan menjadi 4 golongan. Yang pertama yaitu pencegahan penyakit, yang kedua penyesuaian terhadap penyakit, yang ketiga ada kesembuhan dari operasi, yang keempat meningkatkan hasil pengobatan. Secara khusus, penelitian tentang pengaruh doa terhadap kesembuhan banyak dilakukan oleh beberapa banyak ahli. Nah, dari penelitian Dosey bahwa dapat disimpulkan doa itu secara khusus dapat berpengaruh positif terhadap berbagai macam penyakit loh. Misalnya seperti tekanan darah tinggi, luka, serangan jantung, sakit kepala, dan juga kecemasan. Nah, sejauh ini latihan relaksasi itu dipahami sebagai sebuah bentuk latihan untuk menenangkan diri, menghilangkan ketegangan baik fisik atau psikis. Lalu teknik ini juga banyak digunakan dalam konseling dan juga psikoterapi sebagai salah satu terapi untuk mengatasi berbagai problem yang berkaitan dengan stres. Nah, di beberapa rumah sakit di Amerika, latihan relaksasi ini tuh telah diberikan sebagai salah satu treatment kepada pasien selain memberikan treatment medis. Karena latihan relaksasi itu akan menurunkan denyut nadi dan juga tekanan darah, juga membantu pernapasan itu menjadi lebih teratur, dan juga otot-otot yang tegang itu akan kendor kembali yang akhirnya akan membawa ketenangan pikiran. Nah, latihan relaksasi ini banyak juga loh berkaitan dengan sistem syaraf. Sistem syaraf manusia itu dibagi menjadi dua, yaitu sistem syaraf pusat dan juga sistem syaraf otonom. Kalau sistem syaraf pusat itu mengendalikan gerakan-gerakan yang dapat disadari, seperti misal gerakan kepala, gerakan tangan, gerakan leher, gerakan kaki gitu. Kalau sistem syaraf otonom itu dia mengendalikan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tuh kayak otomatis gitu di dalam tubuh, seperti kayak misalnya detak jantung, pernafasan, sistem pencernaan, lalu juga dorongan seksual dan sebagainya. Nah, sistem syaraf otonom ini tuh punya dua macam subsistem yang disebut syaraf simpatis dan juga syaraf parasimpatis. Nah, terus juga cara kerja dari kedua sistem syaraf ini tuh punya jadi cara kerjanya tuh berlawanan gitu. Nah, sistem syaraf simpatis ini tuh memacu fungsi kerja alat tubuh jika tubuhnya tuh mengalami situasi tertentu, misalnya dalam kondisi yang menegangkan. Jadi kan detak jantungnya meningkat, pernafasannya menjadi cepat, keringat bercucuran, bahkan juga mengalami gangguan pencernaan seperti kayak bolak-balik ke belakang. Nah, selanjutnya kalau sistem syaraf parasimpatis itu dia menurunkan fungsi tubuh yang dinaikkan oleh sistem syaraf simpatis dan meningkatkan fungsi sistem syaraf yang menurun. Nah, di sini ada beberapa metode-metode relaksasi. Sebenarnya banyak cara yang dapat dilakukan seseorang tuh untuk mencapai kondisi yang rileks gitu. Bisa melalui kegiatan sehari-hari, latihan fisik, terus juga kegiatan sosial, kegiatan spiritual. Kalau misalkan aktivitas sehari-hari itu seperti berbincang dengan teman, menonton TV, mandi, terus juga olahraga. Olahraganya itu seperti senam, yoga.
Lalu menurut Utami, dari segi fisiologisnya, relaksasi itu dapat membantu seseorang menghindari reaksi yang berlebihan terhadap stres. Lalu juga relaksasi itu dapat membantu menyembuhkan penyakit, misalnya pasien yang baru saja menjalani operasi. Nah, tapi kalau dari sisi psikologisnya, relaksasi itu dapat menghilangkan kecemasan. Efek lebih jauhnya bahwa relaksasi itu dapat meningkatkan harga diri dan juga keyakinan seseorang. Nah, kesadaran diri seseorang juga dapat meningkat baik terhadap aktivitas fisiologis, reaksi-reaksi tubuh, aktivitas, lalu juga aktivitas pikiran maupun emosional. Sekian pembahasan materi tentang agama dan kesembuhan. Mohon maaf jika dalam penyampaian materi banyak kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.